أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ومن والاه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Asyrul muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardhu zuhur dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Siang hari ini kembali melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Siang hari ini pembahasan pada bab yang kedua tentang adabul arif, adab orang-orang yang ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hendaknya kita yang tahu siapa pencipta kita, kepada siapa kita patuh dan tunduk. Maka di antara adab yang mesti kita miliki apa yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Kata beliau, ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuzhira fil waqti ghayra ma azharahu Allah fihi. Tidak ada kebodohan yang lebih bodoh atau bahasa kita. Artinya ya, sungguh amat jahillah seseorang. Siapa? Orang yang menginginkan menampakkan sesuatu melainkan atau menginginkan sesuatu yang terjadi selain dari apa yang sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Atau maknanya sudah terjadi sesuatu itu, dia menginginkan yang lain daripada apa yang sudah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk di antara jenis daripada kejahilan. Maknanya dia tidak mengenal Allah yang punya kudrah, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang punya iradah, punya kehendak. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, apa yang ada dalam ilmunya Allah, kemudian terjadi pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah, itulah yang paling baik. Maka dalam suatu ungkapan dikatakan, liyarul maula madza yaf'al famadza yaf'al huwal ajmal. Hendaklah kita ini melihat lebih jauh lagi, maknanya merenungi, meresapi apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dengan pandangan basirah batin kita, tidak hanya melihat dengan kasat mata kepala kita, maka kita akan melihat apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah ini adalah yang paling baik, adalah yang paling pantas, adalah yang paling cocok. Maka yang menjelaskan ungkapan beliau Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menyebutkan, merincikan bahwa jahal, bodoh itu ada dua jenisnya. Ada yang basit, ini bodoh yang derajat atau level yang standar biasa. Ada yang kuadratnya. Kalau jahil dalam level standarnya itu orang yang mengetahui bahwasannya dia tidak tahu. Ya. Dia jahil, tapi dia sadar kalau dia tidak tahu. Sehingga apa yang dilakukan? Dia mau belajar, dia mau berguru, mau mencari kebenaran. Ada yang level kuadratnya, yakni ayyajhal jahlahu. Dia bahkan tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Kalau bahasa kita sok tahu. Dia sebenarnya tidak tahu hal itu, tapi ingin kelihatan dia paham, ingin kelihatan dia mengerti. Jadi ini termasuk
level orang yang jahilnya kuadrat, atau dia sebenarnya tidak tahu tapi tidak mau mencari tahu, tidak mau belajar. Nah, itu juga termasuk dikatakan jahilnya murakkab. Maka Ibnu Ajibah menjelaskan ungkapan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan min adabil arifi al-haqiqi ay yuqirra al-asya'a fi mahalliha wa yasiru ma'aha ala sayriha. Di antara adab seorang yang benar-benar sudah mengenal Allah, dia menetapkan sesuatu yang sudah ada pada tempat mananya. Ketika sesuatu itu sudah terjadi, ya begitulah memang semestinya. Jangan kemudian muncul prasangka dalam diri kita ataupun penolakan dalam diri kita akan takdirnya, ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti kita tidak mengetahui, tidak mengenal apa yang dibuat Allah ini adalah yang paling baik. Lalu berjalan sesuai dengan apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Fakullama abrazathul qudratu lil ayani fahuwa fi ghayatil kamali wal itqan. Karena apa yang sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang nyata yang terjadi, maka itulah yang paling sempurna dan itulah yang paling bahasa kita yang paling perfect ya. Tak ada celah, tak ada bisa lagi kita mengelak dari hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa tugas kita? Ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ar-radhi bil qadar, ya, orang yang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada mungkin kita mendengar ada istilah qada, ada istilah qadar. Nah, qada ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada sejak dahulu, sejak azal. Seperti mana adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hal itu terjadi sekarang ini, seperti kita duduk di masjid ini, di tempat yang mulia ini, kejadiannya sekarang, tapi ilmunya itu sudah ada pada diri Allah sejak dahulu kala. Maka ilmu yang sudah ada pada diri Allah sejak dahulu kala itu disebut qada, ketetapan Allah. Dan qadar itu ketika qada itu sudah terjadi saat ini. Nah, itu di antara penjelasan antara apa perbedaan qada dan qadar. Jadi qada ilmu Allah sudah ada sejak dahulu, begitu terjadi sesuatu itu saat sekarang ini, nah itulah artinya takdirnya qadarnya. Maka man amana bil qadar amina minal qadar. Man amana bil qadar amina minal qadar. Nah, ini permainan dalam gramatikal bahasa Arab. Jadi nampaknya hampir sama, mirip ya, man amana bil qadar amina minal qadar. Jadi kalau ditulis tanpa harakat ada kesamaan ya. Tapi di situ membedakan qadar dengan huruf qaf, kemudian qadar dengan huruf kaf ya. Sedikit satu huruf saja perbedaannya, maknanya sudah jauh berbeda. Man amana bil qadar, siapa yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang berlaku ini pastilah sudah ditetapkan oleh Allah, atau apa yang berlaku ini adalah atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang luput. Sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini dari pengawasan atau ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang kalau sudah benar keimanannya, keyakinannya kepada takdir Allah, amina minal qadar, dia akan aman dari kegusaran, kegundahan, dari galau yang berkepanjangan. Nah, begitu dia mengharapkan sesuatu, tapi sesuatu itu tidak terjadi sesuai harapannya. Kalau orang yang tidak yakin dengan takdir Allah, ya dia akan terus, kenapa ini terjadi, kenapa bisa sampai begini, dan seterusnya. Tapi kalau dia yakin, ya sudah, dia kemudian mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Semua sudah atas takdirnya Allah, ketetapannya Allah, maka apa yang terjadi itulah yang sesuai dengan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu yang mengerjakan, melakukan sesuatu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa rabbuka ma fa'alu.
Kalau seandainya Allah berkehendak yang terjadi ini tidak sesuai dengan kejadiannya, maka Allah akan membuat kejadian yang lain. Tetapi berarti Allah menghendaki itu, maka terjadilah sesuatu itu. Berarti kalau kita menolak, seolah-olah kita menolak kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini hal yang tidak baik, hal yang tidak benar. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah berkehendak, maka Allah menjadikan seluruh apa yang ada di bumi ini beriman, yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Ini kalau tidak salah kisahnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya sangat berharap yang didakwahinya itu, yang diajaknya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu berarti atas kehendaknya Allah tidaklah, artinya semua atau orang-orang yang didakwahi oleh Nabi ini tidak semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh muncul kebencian dalam diri kepada orang-orang yang tidak menerima ajakan. La ikraha fid din. Ya, tidak boleh kita membenci orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bahkan disebutkan wa fi ba'dil akhbar, dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yarda biqada'i." Kata Allah, siapa yang tidak ridha dengan ketetapanku, wa lam yasbir ala bala'i, dan dia juga tidak sabar terhadap ujian dan cobaan yang menimpanya, falyakhruj min tahti sama'i. Ya sudah, keluar dia dari bawah langitku ini, cari langit yang lain. Ya. Artinya cari bumi tempat tinggal yang lain kalau dia tidak ridha. Kenapa? Karena bumi ini miliknya Allah. Maka kita harus ikut apa yang ditetapkan oleh pemilik bumi tempat kita tinggal ini. Wal yattakhidh rabban siwaya, dan dia cari Rabb selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara sifat seorang mukmin, dia harus menerima dan percaya akan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika apapun yang terjadi pada dirinya, kalau dia mendapatkan nikmat atau sesuai dengan kehendaknya, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang datang kepadanya sesuatu yang tidak diinginkannya, sesuatu yang sifatnya ujian, bencana dan cobaan, maka dia akan bersabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, li'an ulhasa jamratun ahraqat ma ahraqat wa abqat ma abqat. Kalaulah seandainya bara api itu ya membakar apa yang ada dan menyisahkan sebahagiannya, itu lebih aku cintai, kata Abdullah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang luar biasa. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an aqula li syai'in kana laitahu lam yakun, daripada aku berkata atau berharap ya sesuatu yang lain, ya, aqulu li syai'in kana laitahu lam yakun, jadi berharap sesuatu yang terjadi padahal sesuatu itu tidak terjadi. Hanya kita menginginkan A tetapi yang terjadi B, kalau masih berharap yang terjadi A lagi padahal yang sudah realitanya B. Nah, itu kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya tidak aku senangi. Maknanya lebih baik aku ini dibakar, ya. Aw li syai'in lam yakun laitahu kana, atau sesuatu yang tidak terjadi yang mengharapkan itu terjadi. Jadi maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya hal itu atau berharap sesuatu terjadi yang berseberangan atau tidak sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesuatu yang menunjukkan kita belum memiliki adab atau memiliki sifatnya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, maka kemudian di antara intisarinya atau kesimpulannya, annal arifa la yunkiru syai'an wa la yajhalu syai'an. Sungguhnya orang yang mengenal Allah tidak mengingkari, tidak menolak sesuatu apapun dan tidak juga jahil
bodoh terhadap sesuatu apapun. Wa qad qala ba'dul arif laisa fil imkani abda'u mimma kan. Tidak ada sesuatu yang terjadi itu lebih baik daripada apa yang sudah terjadi. Wa ta'wiluhu anna ma sabaqa fi ilmi Allah yakunu la yumkinu ghairuhu. Jadi di antara maknanya itu apa yang sudah ada pada ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin itu sesuatu itu terjadi melainkan dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu kala. Nah, inilah mudah-mudahan kita senantiasa mampu untuk menerima segala apa yang sudah diputuskan atau ditakdirkan oleh Allah dalam jalan hidup kita ini, karena kita sendiri tidak tahu mana yang baik menurut kita atau mana yang baik ya bagi kita ini. Bisa dalam Al-Qur'an pun disebutkan, bisa jadi kita membenci sesuatu ternyata itu baik bagi kita, bisa jadi kita mencintai sesuatu ternyata sesuatu itu tidak baik bagi kita. Maka kita sandarkan hidup kita pada yang menguasai dan memiliki kita, mengetahui apa yang baik yang buruk bagi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kita sampaikan pada usia di siang hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi